Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kalau 1 menit ya. Kita mulai aja materi untuk sore hari ini. Jadi materi hari ini tuh cukup sedikit ya, sedikit aja. Kita hari ini belajar tentang struktur bunga. Sebelumnya sebetulnya kita sudah bahas struktur bunga, cuman kamu review dikit sama proses penyembuhannya. Oke, jadi yang paling gampang diamati itu sebetulnya struktur bunga itu kayak bunga sepatu ya, itu yang jelas seperti ini. Kakak ambil yang kayak gambar yang ilustrasi aja. Oh ya, sebelumnya ini layar kakak apakah sudah terlihat di tempat kalian? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Berarti sudah terlihat jelas ya berarti. Nah, ini bagian-bagiannya ada yang nama yang versi Inggrisnya gitu ya, ada yang nama Indonesianya. Nah, jadi ini tuh kita pakai nama Indonesianya yang umum aja gitu. Misalnya ini ada benang sari di sini ya. Itu ada yang ini sebentar nih kakak coba annotate dulu. Oke, jadi sebetulnya benang sari itu satu keseluruhan ini ya. Satu keseluruhan ini namanya benang sari. Nah, tapi dia tuh kan terdiri atas ini ya, ada benangnya. Sebetulnya kalau yang antera tuh dia tuh kepalanya, itu yang di atas ini. Nah, kalau yang di bawahnya itu sebetulnya kayak tangkainya ya. Tapi namanya benang sari juga di sini tulisannya. Tapi sebetulnya secara keseluruhan itu biasanya kalau benang sari itu merujuk ke satu ini ya, satu ini ya, satu kesatuan ini semua maksudnya. Itu namanya benang sari, lalu atasnya kepalanya ini tangkainya. Nah, jadi sebetulnya ini apa namanya bagian reproduktif dari si bunga ini ya. Nah, ini dia tuh biasanya polen atau yang disebut subuk sari. Jadi dia tuh gunanya untuk membuahi si um, kutek ini yang ada di sini. Tuh. Hmm, seperti ini aja. Sebetulnya minggu sebelumnya juga sudah dibahas. Jadi ini sekedar review aja. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Lalu sama untuk yang ini juga. Ini kepala puteknya. Lalu ini stilus ini tangkai puteknya. Jadi overall hampir sama ya. Jadi kalau ini biasanya nanti kita akan lihat lagi. Jadi proses penyembuhan itu bisa lain-lain, bisa berbagai macam. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Tapi biasanya pada prinsipnya itu cara apa namanya tumbuhan tuh berkembang biak tuh caranya itu dari si benang sari ini. Dia tuh kan menghasilkan serbuk sari atau misalnya kita kenal dengan polen ya. Dia itu biasanya akan kalau si polen ini akan masuk ke dalam si putek ini, dia tuh jadinya akan apa namanya ya gitu caranya biar si bunga ini dapat berkembang biaknya gitu intinya. Kakak jadi bingung biasanya mana pokoknya gitu. Nah, habis itu apa lagi ya bagian-bagian. Jadi kalau untuk organ produktif itu aja. Nah, kalau ini bagian dari yang lainnya ini. Ada mahkotanya yang sebentar kakak jadi bingung namanya ini. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini oh, ini namanya siapa di sini ya? Ini kelopak bunga ya. Semestinya sih kelopak bunga. Ini kelopak bunganya. Ini petalnya mahkotanya gini. Ini kok oke ini pada ngaco ya. Makanya kakak jadi bingung. Jadi ini sebetulnya kelopak bunga yang di sini nih, bukan mahkota ya. Di sini tulisnya mahkota, tapi ini sebenarnya kelopaknya. Jadi ini sebenarnya kalau bunga tuh untuk melindungi bunga tuh saat dia masih kuncup. Jadi kan kalau bunga tuh yang belum numbuh ya gitu, yang belum mekar gitu kan dia kuncup ya gitu. Nah itu kan dia seperti daun gitu. Nah itu dibungkus oleh namanya si kelopak bunga ini. Itu. Nah namanya kelopak ya sebenarnya bukan mahkota. Ini kelopak bunga. Nah kalau yang namanya mahkota itu dia itu apa namanya itulah yang memberi apa namanya bunga itu kayak warna khasnya gitu kan warna-warni ya bunga itu. Nah itu mahkotanya itu yang memberi keindahan kepada si bunga maka namanya mahkota dan itu juga biasanya kalau penyembuhannya bisa dibantu oleh serangga nah itu mahkota itulah yang akan menarik si serangganya ini biasanya gitu. Lalu apa lagi ya lalu di sini ada namanya dasa bunga ya. Nah dasa bunga ini untuk tempat melekatnya bunga jadi itu penyambung antara si bunga dengan batang tumbuhan itu jadi itu gunanya dasa bunga ya. Nah, kalau ini, kalau si bakal buah ini, tepat terjadinya pembuahan nanti akan berkembang menjadi buah. Oh ya, jadi dia tuh
Bunga itu tergantung ya. Ada memang tanaman tuh yang murni bunga aja, gitu. Maksudnya bunganya itu ya untuk hiasan aja. Tapi di lain pihak itu ada juga bunga itu yang untuk jadi buah. Jadi banyak sebetulnya buah-buahan itu yang awal mulanya dari bunga sebetulnya. Nah, dengan adanya pembuahan ini, nanti baru bunganya akan bertransform gitu jadi buah. Jadi gitu ya. Emang ada bunga yang betul-betul murni hias dan dia nggak akan jadi buah, tapi ada juga bunga yang kalau misalnya dibuahi bisa menjadi buah gitu. Yang misalnya kayak kalau yang bunga ini pun juga macam-macam. Ada yang satu pohon gitu. Ya, apakah Orlando ingin bertanya? Kak, berarti kalau bunga yang nggak bisa berbuah itu berarti ovariumnya nggak ada dong, berarti. Tetap ada, sebetulnya tetap ada. Oh, Tapi dia tuh lebih ke buat gimana ya? Karena segimanapun, walaupun bunga tidak bisa menghasilkan buah ya, dia tuh kan mestinya tetap ini ya, tetap butuh apa namanya berkembang biak ya. Nah itu dia tuh jadi apa namanya, jadi nanti calon bakal buah yang lain gitu, misalnya untuk bunga-bunga yang lainnya gitu. Karena kan dia um, prosesnya tuh nanti ada deh penyebukannya gitu. Nanti jadi kalau misalnya dia menyebar ada bijinya gitu, kayak calon buahnya itu bisa nanti tumbuh bunga-bunga yang lain gitu. Nah kalau untuk berkembang biak tanaman sebenarnya sangat banyak ya. Tapi ini kita kali ini kakak sempit aja, lebih ke bunga aja ya. Soalnya kalau kita ngebahas yang lain tuh banyak banget. Ada yang dari manusia, misalnya kayak kalau tumbuhan itu kan yang kita paling umum tahu ya seperti pisang ya dia bertunas gitu dan sebagainya gitu banyak. Nah tapi kali ini untuk singkatnya kita belajar tentang bunga aja. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu ada yang apa namanya alami dan ada yang dibantu oleh manusia gitu. Nah, tanaman ini juga kakak nggak masukin di slide, jadi kakak jelasin aja. Nah, tanaman itu juga banyak ya. Ada yang misalnya bunga jantan sama betinanya itu satu, kayak contoh tanaman ini kayak bunga sepatu gitu dia satu gitu. Jadinya benang sarinya itu sama puteknya tuh di satu bunga. Tapi ada juga tanaman gitu yang berbeda. Jadi satu tanaman tuh isinya bunga jantan semua, lalu di tanaman lain tuh isinya yang bunganya betina semua gitu. Nah, contohnya itu ada di mana ya? Kayak contohnya pohon salak. Nah, dia tuh rada susah gitu. Makanya kalau misalnya nanam salak itu, jadi kalian tuh harus betul-betul mastiin kalau yang ditanam di satu tempat itu ada dua, ada yang jantan dan betina. Nah, kalau misalnya kenapa salaknya nggak ada tumbuh ya karena mungkin tanaman yang kalian tanam itu mungkin yang ini semua yang betina semua, jadi yang nggak ada yang tumbuh gitu. Jadi itu yang misalnya bunganya itu berbeda ya di pohonnya. Satu pohon itu satu aja satu jenis. Tapi ada juga pohon yang unik. Contohnya kayak sirsak. Nah, kalau sirsak itu dia itu di satu pohon juga, cuman dia itu tergantung umurnya. Jadi kalau misalnya bunga yang baru tumbuh, dia bisa di bawah gitu dia baru tumbuh. Nah, itu biasanya bunganya itu yang betina. Tapi kalau misalnya dia seiring bertambah umur, dia akan ada nanti muncul yang namanya polennya atau benang apa namanya sebok sarinya. Gitu. Jadi em, dia tetap di satu pohon, cuman nanti dia bisa berubah seiring bertambahnya umur dia. Nanti kalau sudah lewat berapa lama, dia akan jadi bunganya jantannya gitu. Itu kalau itu sifsak, jadi lain-lain. Jadi kebanyakan bunga yang kita pelajari itu yang seperti ini ya bentukannya, yang umumnya. Jadi dia di satu bunga ada lengkap gitu jadinya. Jadi gitu. Mungkin untuk ini gak ada yang ditanyakan dulu ya nanti mungkin kakak jelasin lagi. Gini, jadi oke. Jadi ini untuk bagian-bagian bunganya sebenarnya di minggu lalu kita udah bahas. Jadi kakak stop di sini aja. Kita bahas ke contoh-contoh penyebukan. Nah, ini contoh-contoh penyebukannya itu sebetulnya yang paling basic itu ini ya, autogami, penyebukan sendiri. Nah, penyebukan sendiri ini seperti yang kakak bilang tadi, biasanya dia tuh dari satu bunga. Dia satu bunga itu dia kan sudah ada benang sari, udah ada puteknya. Jadi dia saling ini, benang sari dari si bunga yang sama ini dia langsung jatuh ke puteknya ini. Gitu. Jadi namanya penyebukan sendiri. Jadi bunga itu membuahi putek yang ada di situ juga. Gitu. Itu penyebukan sendiri. Nah, kalau penyebukan tetangga, dia tuh masih di tanaman yang sama. Misalnya kayak di satu tanaman gitu ya, misalnya kan satu tanaman misalnya isinya bunga sepatu semua. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, ya Nesta nggak apa-apa, yang penting udah join nggak apa-apa. Oke, jadi tadi balik lagi, kalau itu punya bunga sendiri dia satu bunga aja. Nah kalau punya bukan tetangga itu getonogami, dia itu misalnya kayak kita menanam bunga sepatu, itu kan nggak mungkin ya satu tanaman tuh satu bunga aja, pasti kan ada berapa bunga di satu pohon tuh biasanya ya. Kecuali yang
tanaman tertentu, tapi kebanyakan seperti itu. Dia ada berapa. Nah, dia itu misalnya satu pohon tuh dia ada berapa bunga. Nah, itu bunganya tuh si benang sari dari bunga yang satu misalnya gitu. Dia tuh nggak nyebukin putek yang di sini seperti yang bukan sendiri. Enggak, tapi dia jatuhnya ke putek si bunga lain. Tapi dia masih di tanaman yang sama gitu. Masih tanaman yang sama, jadi dia namanya penyembuhan tetangga gitu. Jadi dia sedikit berbeda dengan penyembuhan sendiri. Nah, kalau misalnya penyembuhan silang itu, dia itu sebetulnya sebuk sawit dan tanaman lain, tapi dia sejenis. Misalnya kayak tadi ya, dia sama-sama bunga sepatu. Cuman kita nanamnya bisa ada dua tanaman yang bersebelah, apa namanya, dia bersebelahan gitu. Bunga sepatu yang sama gitu, sama betul sama satu spesies, satu jenis ya gitu ya. Satu jenis untuk satu variasi, varietasnya juga sama, tapi dia beda tanaman gitu. Nah, jadi ini beda tanaman, jadi ini contohnya makanya dia ada cara kayak gitu. Jadi dia tuh ini si apa namanya sebok sari dari yang tanaman yang satu, dia itu nyasarnya malah ke putek dari tanaman yang kedua. Nggak satu tanaman, dia beda tanaman juga. Kalau ini kan cuma beda bunga ya. Nah, ini kalau yang penyembokan silang ini udah beda bunga, beda tanaman juga gitu. Itu bedanya. Nah, kalau penyembuhan Bastar tuh kelihatan ya di sini ya. Dia untuk bunganya lain. Penyembuhan Bastar tuh tanamannya masih sejenis. Karena kalau tanamannya nggak sejenis, kemungkinannya kecil sekali ya buat jadi pembuahan. Harus ada rekayasa genetik dari manusia, tapi secara alami itu sulit. Jadi dia tuh masih sejenis, tapi beda variasi. Misalnya ada padi air sama padi lokal. Jadi maksudnya masih sejenis, cuma beda variasi. Kadang kan tanaman ada beda variasi dikit ya. Nah, itu dia bisa terjadi penyembuhan. Namanya penyembuhan Bastar gitu. Ini yang penyembuhan alami aja ya. Nah, kalau penyembuhan Bastard tuh biasanya juga bisa nyebabin nanti muncul varietas baru nanti karena dia kan beda ya. Nanti ada penyembuhan yang bisa disebutnya penyembuhan silang padahal enggak juga ya. Tapi dia tuh dengan penyembuhan ini bisa memunculkan varietas baru. Biasanya gitu. Untuk penyembuhan ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita lanjut aja. Karena ini materinya dikit ya, jadi mungkin lebih cepat selesai lah. Ini dikit aja slide-nya, cuma tiga ya. Nah, ini jenis-jenis penyembuhannya ya. Nah, jadi ada yang alami, ada juga yang oleh manusia. Kalau manusia itu biasanya lebih ke buatan. Nah, ini ada yang tiga ya alami, yaitu penyembuhan oleh angin, oleh hewan biasanya serangga ya kayak lebah, kupu-kupu biasanya gitu, atau penyembuhan oleh air. Nah, kalau penyembuhan oleh angin ini biasanya dia tuh tanamannya tuh jenisnya kayak gini nih, kayak sejenis ilalang gitu ya. Kalau kalian misalnya contohnya tuh kayak ilalang, kayak jagung, kayak padi, itu biasanya penyembuhannya tuh oleh angin. Nah, gitu. Nah, kenapa dia bisa oleh angin? Nah, biasanya oleh angin ini dia tuh memiliki mahkotanya tuh dia nggak apa namanya ya. Dia tuh bunganya kecil, dia nggak mencolok dan dia nggak memiliki bau ya, atau nektar gitu. Nah, itu jadinya em, tidak memiliki daya tarik ya bagi serangga. Gitu. Karena serangga itu pada dasarnya dia tuh bisa tertarik untuk menghinggapi suatu bunga itu karena dia tuh pertama memiliki nektar yaitu sumber makanan bagi serangga itu.
dia juga apa namanya memiliki satu bau khas. Biasanya kan bunga itu kan ciri khasnya harum ya warna baunya gitu, dan dia juga memiliki warna yang menarik. Nah itu juga hal yang akan menarik si serangga ini buat datang. Nah karena kalau yang membuat orang ini kan enggak ya, maksudnya bunganya kecil gitu, dan dia juga apa namanya nggak memiliki bau tuh nggak bernektar. Nah jadi cara dia itu untuk melakukan penyembuhan itu, dia itu memiliki serbuk sari yang ringan ya. Dia ringan itu kalau misalnya kan dia banyak ini ya. Nah, itu serbuk sarinya dan dia banyak gitu. Jadi kalau misal sekali ketiup angin, jadi serbuk sari ini akan terbawa oleh angin itu dan mungkin akan menghinggap ke putek dari tanaman lain. Jadi gitu caranya itu dia untuk berkembang biak. Jadi tanaman itu jenisnya kayak gini, kayak ilalang, kayak padi, yang kayak jagung yang boleh dikatakan nggak memiliki bunganya, yang nggak kelihatan gitu bunganya, karena kan bunga yang khas tuh yang seperti ini, kayak yang oleh hewan itu, gitu jadinya. Biasanya dia sejenis rumput daunnya tinggi-tinggi gini, misalnya itu untuk penyembuhan yang oleh angin. Nah kalau oleh serangga itu biasanya em, dibantunya tuh oleh hewannya kayak kupu-kupu, kayak lebah ya biasanya sering itu. Karena dia biasanya semua makannya nektar gitu. Nah, seperti tadi yang kakak bilang itu dia tuh bisa ciri khasnya hubungannya warna cerah. Misalnya kayak di sini ada bunga matahari, misalnya kayak bunga mawar. Pokoknya yang menarik gitu deh, pokoknya kalau kalian lihatnya gitu, yang warnanya cerah gitu, yang punya kelopaknya gede gitu. Dan habis itu kalau pas cium tuh memiliki satu bau yang khasnya itu sudah pasti penyembuhannya kebanyakan dibantu oleh serangga. Tuh, dan dia juga memiliki nektar sebenarnya. Contohnya nektar itu gimana ya? Contohnya itu kayak yang kalau pas dimakan udah rasa manisnya gitu. Kalau pas dirasain gitu. Nah, itu berarti bunganya tuh memiliki nektar. Nah, biasanya ciri khas lainnya kalau misalnya angin tuh benang sarinya itu kecil-kecil ya, dia kecil-kecil dan dia gampang terbawa oleh angin. Nah, kalau oleh hewannya dia terbalik, justru dia tuh benang sarinya itu justru lengket gitu. Kan ada sebagian bunga mungkin kalau kita pegang itu kan dia lengket-lengket tangan kita tuh. Nah, itu dia biasanya kalau gigit itu sebuk sarinya lengket. Kenapa? Tujuannya itu biar dia lengket ke kaki si serangganya ini. Nah, karena serangga itu kan tujuannya buat cari makanan ya. Dia menghisap nektar itu dan si dia sekali kalau menghinggap ke bunga satu. Nah, itu benang sarinya kan lengket di kaki-kakinya tuh. Nah, itu kalau misalnya dia ke bunga yang lain, nah itu benang sari dari tanaman yang dia bawa sebelumnya itu akan hinggap ke putik tanaman yang berikutnya dia kunjungi gitu oleh si serangga ini. Jadi itu cara dia tuh membantu penyembuhan gitu. Jadi itu kalau yang oleh serangga ya, biasanya banyak sih. Kayak seperti kakak bilang tadi, bunganya tuh yang menarik gitu. Biasanya kalau kalian lihat bunga yang, tapi kebanyakan bunga yang seperti ininya gitu. Kalau itu pasti banyak serangga. Makanya kalau um, banyak ada taman bunga tuh suka ada serangga gitu, misalnya kayak kupu-kupu datang apa gitu. Jadi itu yang penyembuhan oleh serangga. Nah, ini ada juga namanya penyembuhan oleh air. Jadi dia itu medianya air. Jadi sudah jelas pasti tanaman yang penyembuhan oleh air itu apa. Yang jelas tanaman air seperti hidrilla atau misalnya kayak di contoh gambar ini teratai. Itu penyembuhannya oleh air. Jadi dia itu sebetulnya serbuk sari itu udah pasti dia tahan air dan dia itu mengalir aja gitu di air gini. Medianya akan di apa namanya alirkan oleh air, akan dibawa gitu masih air. Dan dia tuh ya pas ketemu nanti bunga lain itu dia akan hinggap di situ. Jadi kalau oleh air gitu udah pasti syarat utamanya tanaman air. Jadi kalau tanaman air itu biasanya jarang ya ada serangga gitu, kalau dibilang nggak ada. Jadi dia itu caranya itu ya menggunakan air sebagai medianya gitu. Nah yang terakhir tuh penyembuhan oleh manusia. Biasanya itu oleh manusia. Sebetulnya semua tanaman tuh memiliki apa namanya cara ya untuk berkembang biak secara alami, tapi kadang-kadang dibantu oleh manusia. Mungkin selain untuk mempermudah, dan itu biasanya juga untuk tanaman budidaya sengaja yang biar apa namanya terjadi mungkin kayak rekayasa genetik dan sebagainya gitu, biar ada apa namanya persilangan ya. Makanya banyak tanaman tanaman hybrid gitu ya yang dibikin oleh manusia. Nah mungkin ini dilakukan oleh manusia secara sengaja ya. Nah jadi ini bisa dibantu, misalnya ada salak juga bisa dibantu, umumnya itu pada tanaman budidaya. Nah, kalau kayak salak tuh, kenapa biasanya kebanyakan dibantu oleh manusia? Karena kalau misalnya nggak dibantu oleh manusia tuh akan sulit ya buat si salak ini untuk tumbuh. Karena seperti yang kakak bilang tadi, dia itu satu lahan itu kalau misalnya tanamnya itu yang tanamannya betina semua, itu nggak bakal tumbuh salak baru gitu. Nah, kalau bisa satu jantan juga nggak akan tumbuh. Jadi dia berbeda ya tanamannya. Antara yang jantan sama betina tuh beda tanaman. Jadi harus tanam harus dua-duanya ada kalau kita mau apa namanya ada untuk menumbuhkan buah salak ini. Beda sama tanaman yang lain yang kalau kita nanam satu ya langsung apa namanya bisa dia langsung bisa buah sendiri. Jadi banyak ya kalau tanaman salak tuh dibantu oleh manusia begitu.
Nah, ini waktunya masih banyak banget, masih ada setengah jam. Mungkin kita akan, apa namanya, ini ya, sebentar. Ini kita boleh nyari tanaman yang dibantu oleh manusia lagi. Tunggu nih kakak izin stop sharing sebentar. Nih kakak coba cari dulu di sini. Oke, jadi sepertinya nggak usah nyari aja nggak apa-apa. Ini kita pakai ini aja. Pakai slide nggak apa-apa. Kakak coba share aja ini. Nah, sebetulnya untuk yang bunga tadi itu nggak cuma yang penyembuhan tadi yang seperti kalian lihat itu, kalau penyembuhan yang bunga tadi yang kalian lihat itu dia itu caranya tuh manusia tuh akan mengambil memakai satu alat gitu ya biasanya gitu untuk mengambil si benang sari dari tanaman yang satu lalu diolesin ke putik tanaman yang lain. Jadi gitu penyembuhannya. Nah, tapi kalau biasanya untuk menanam bunga ya, misalnya mungkin kalian familiar ya misalnya kayak bunga mawar dan sebagainya itu kan dia pakai stek. Jadi biar banyak. Jadi caranya tuh gini, seperti ada ilustrasinya gitu, kayak yang ini. Jadi biasanya diambil itu biasanya ada tunas yang kecil gitu, masih muda tuh dipotong, biasanya gitu. Diambil salah satu cabangnya gitu, habis itu tinggal ditanam aja bisa di tanah gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau untuk stek tanaman. Biasanya untuk bunga juga bisa. Jadi ini satu yang dilakukan dibantu oleh manusia ya biasanya ya. Ini ada stek selain tadi yang membuahan tadi. Nah, ada juga kalau untuk tanaman yang lebih gede, ini bukan konteksnya bukan bunga lagi ya. Mungkin ini kalian familiar juga, ini namanya mencangkok juga ada. Jadi kayak gini. Caranya tuh di sini ya, kelihatan di sini. Jadi tanaman cangkok tuh, oke kan, nggak tahu kelihatan nggak di sini ya. Jadi pertama tuh misalnya ini buat tanaman yang kayak mangga gitu ya, yang gede, misalnya pohonnya gitu. Nah itu bisa caranya tuh dikikis-dikit kulitnya, dikikis dulu kulitnya, lalu habis itu dibungkus nanti. Nah nanti dibungkus dia tuh akan tumbuh akar misalnya gitu dari hasil dibungkusnya tuh dikasih tanah dikit misalnya. Nah itu biar biasanya apa ya namanya, misalnya dari mangga ini satu pohon ini punya kualitas yang bagus dan dia itu ingin dipertahankan, ingin dikembangkan lagi gitu, jadi biasanya caranya dengan mencangkok. Nanti kalau sudah tumbuh akar dari yang ini baru nanti dipindahin ke tanah gitu, jadi nanti akar itu akan tumbuh gitu, jadi akan muncul tanaman baru biasanya gitu kalau itu mencangkok. Jadi itu aja kayaknya. Satu lagi ada juga yang namanya ini, kita belajar yang buatan aja. Nah, ini sebetulnya okulasi itu hampir mirip ya dengan yang namanya cangkok tadi itu hampir mirip. Cuman cangkok tuh cuma membutuhkan satu tanaman, tapi kalau okulasi ini ada dua tanaman ya, dua jenis tanamannya itu. Dan biasanya dia itu apa ya namanya, menempelkan mata tunas tuh pada tanaman yang lainnya gitu. Kalau itu kan dari satu tanaman ya dikikis, tunggu akarnya, nanti baru dimasuk pindahin ke tanah gitu. Nah, kalau ini dia itu ini menggunakan tunas lain ya, seperti yang gambar ini. Pertama dikikis dulu hampir sama kayak cangkok, cuman ini nanti pas tumbukan tuh ini menggunakan yang lainnya. Jadi itu menempelkan mata tunas konsep utamanya gitu. Jadi yang mirip sih untuk ininya. Oke, jadi sebetulnya kita tuh materinya rencana kakak tuh hanya ini doang. Oke, sebentar ini belum share lagi ya, sebentar. Oke, jadi lebih ke ini aja, karena hari ini dikit materinya, cuman em, fungsi bunga sama bagian-bagian apa namanya?
bagian bunga serta fungsinya, sama itu tadi yang proses penyebukan. Oke, jadi untuk materi ini apa ada ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin misalnya nggak harus materi ini sih? Siapa tahu misalnya kalian ada ingin nanyain yang lain juga gitu boleh gitu. Karena kita masih punya banyak waktu, mungkin boleh misalnya kalau ada yang ingin menanyakan yang lain. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita ke ini aja. Sebentar ini kakak coba stop sharing dulu. Ini kita masuk ke sini aja ke Google. Oke, karena mumpung kita punya banyak waktu, tadi kan kita sudah baca penyembuhan bunga. Nah, itu bisa tumbuhan itu kembang biakannya secara generatif ya. Dia menggunakan apa namanya itu lewat apa namanya ya penyembuhan gitu, lewat bunga misalnya gitu. Itu kalau itu generatif. Nah, ini ada yang namanya vegetatif. Mis mau tanya kalau namanya yang jenisnya beda masih bisa melakukan penyembuhan. Oke, jadi tergantung ya jenisnya beda ya. Setahu kakak tuh kalau jenisnya beda tuh mungkin kurang bisa, harus ada rekayasa genetik alias bantuan manusia. Tapi kalau hanya beda varietasnya bisa gitu. Seperti misalnya sama-sama padi nih, cuma ada yang padi lokal, ada yang padi gimana gitu, saya padi R gitu. Nah itu bisa, itu maksudnya terjadi penyembuhan gitu, secara alami bisa. Tapi kan mungkin banyak ya tanaman-tanaman hybrid yang misalnya kayak apa ya? Kak jadi bingung banyak pokoknya kan gitu ya tanamannya kita sering jumpai gitu kayak misalnya campuran apa sama apa gitu misalnya. Jadi itu sebetulnya kalau kalian nemuin contohnya boleh tanyakan. Nah itu sebetulnya kan ada campur tangan manusia, ada yang namanya rekayasa genetika, memasukkan satu tanaman yang satu ke yang lainnya. Jadi makanya baru bisa terjadi tanaman baru ini bisa terbentuk. Tapi kalau secara alami itu hanya beda varietas bisa, tapi masih bisa harus satu jenis masih. Bisa seperti itu. Nah, kalau ini sekarang kita ngebahas tanaman, pengembangan tanaman secara vegetatif. Tadi kan udah ya generatif ya, yaitu biasanya melibatkan apa namanya bunga, biasanya gitu penyembuhan. Kalau itu generatif, nah ini biasanya apa namanya? Dia tanpa campur tangan manusia juga ini. Nah ini contohnya kita cari sesuatu. Yang pertama itu kita paling familiar itu ada tunas. Nah itu tunas itu kayak gini. Misalnya gini ya, kayak tanaman pisang tuh kan kita sering dengar ya kayak gini contohnya. Kalian nggak tahu kelihatan nggak ini kayak gini contohnya kan dia bisa rata tanaman bisa satu yang gede induknya lalu di sampingnya tuh suka ada tanaman kecil gitu nah itu namanya tunasnya jadi tunas ini dia merupakan tanaman baru dari bakal batang akar daunnya gitu ya biasanya contohnya ada pisang atau cabai bebek jadi dia kayak gitu dia di sampingnya aja gitu dan dia ini secara vegetatif dia nggak berbunga ya karena tanaman pisang nggak ada bunganya jadi dia tumbuhnya sampingnya gitu jadi itu namanya tunas nah cabai bebek itu unik sebenarnya. Coba kita cari ya gambarnya ini kalian kelihatan kan layar kakak kelihatan ya. Nih, kita lagi di Google. Kalau misalnya nggak kelihatan, kasih tahu kakak ya. Takutnya kakak lupa ganti screen-nya sebentar. Nih, kakak coba stop dulu dah. Oke, kakak stop sharing dulu. Nah, ini balik lagi ke Google tadi. Ini ya. Nah, bisa tuh kayak gini. Nah, cocok bebek itu naiknya dia kayak daun.
daun dalam daun gitu ya. Ini ada daun lagi luarnya itu daunnya dia gitu. Nah, ini juga ada namanya biasanya cocok bebek ini fun fact. Dia bisa mungkin bagian kalian juga udah tahu ya kalau yang suka baca sekolahnya itu udah tahu. Nah, itu sih sebetulnya em, dikembangbiakan tuh kalau secara manusia gitu ya, itu bisa namanya stek gitu. Nah, stek itu namanya stek daun. Jadi tinggal ambil aja daunnya gitu, ditaruh-taruh di tanah, nanti dia tumbuh tanaman baru. Jadi keunikannya cocok bebek gitu ya. Jadi bukan stek batang, tapi dia stek daun gitu. Iya, bisa. Oke, lalu habis itu ini kakak cari salah satu aja. Lalu ada namanya ini umbi lapis. Ini kenapa ya gak bisa? Hmm. Jadi umbi lapis tuh sejenis tanaman bawang-bawangan ya. Kalau kalian familiar itu kan banyak ya kayak bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, sejenis bawang-bawangan gitu. Itu biasanya dia tuh umbi lapis namanya gitu. Dia kan seperti lapisannya berlapis-lapis. Nah, itu tuh cara berkembang biaknya tuh dia ya itu dia apa namanya? Dia bentuk umbi dia ini ya. Nanti biasanya kan kalau bawang bawangan ini kalau bisa kalian tinggal di dapur gitu kelamaan kan nanti dia muncul tunas ya. Nah, ini kalau misalnya kalian taruh di tanah, dia tuh akan jadi tanaman baru lagi nanti. Biasanya gitu. Tinggal taruh aja nanti dia kan pelan-pelan tumbuh akar, tumbuh daunnya itu umbi lapis itu seperti itu. Jadi bawangnya sudah tua itu tinggal taruh di tanah nanti tumbuh. Jadi gitu caranya. Jadi nggak ada penjemukan seperti bunga tadi dan juga nggak ada bentukan tangan manusia gitu. Jadi itu umbi lapis ya. Lalu ada lagi namanya umbi batang. Nah, kalau umbi batang tuh biasanya kentang ya. Kentang kayak ubi itu namanya ubi batang. Nah, dia itu biasanya apa namanya ubi batang kan dia itu sebetulnya batangnya itu di bawah tanah dan dia itu membengkak. Nah, sebetulnya dia kayak gini nanti nih kelihatannya. Nah, kelihatan kan? Nah, dia kayak gini. Makanya kentang itu kotornya dia di bawah tanah. Dia itu ubi batang. Dia itu sebetulnya batangnya mestinya ini. Cuman dia tuh karena dia di bawah tanah dan dia tuh jadi penyimpanan makanan sebetulnya. Dia cadangan makanannya bagi si tanaman itu sebetulnya. Makanya kalau misalnya pas panennya nggak pas gitu ya, misalnya kalau kayak gini itu bisa jadi pas kita mau panen udah ambil dia sudah kering nanti karena udah ketuaan dan kenapa bisa begitu karena em, unsur apa namanya itu gizi dari si batang ini mungkin sudah diambil oleh tanamannya bisa kentang ini kan dia cadangan makanan sudah diambil makanya dia kalau kelamaan diambil bisa kering gitu nanti gitu jadi dia kayak gini contohnya dia kan masih ada akarnya jadi dia itu maksudnya batang yang membengkak gitu dan biasanya kalau tanaman kayak gini ya kalau kalian perhatiin juga hampir sama sebetulnya kalau namanya umbi itu hampir sama sebenarnya kayak itu juga apa namanya kayak bawang tadi dia itu kalau tinggal kelamaan nanti dia akan muncul tunas baru gitu biasanya gitu sama nah kalau umbi akar itu ada lagi sini kalau umbi akar itu juga ada di sini ada wortel ya yang paling umum kita tahu tuh wortel sama ini juga namanya bengkoang juga lobak juga sama nah itu dia ini sebetulnya akar mortal ini. Justru dia beda ya sedikit. Hampir sama sebetulnya konsepnya dengan umbi batang, cuman umbi batang itu dia pemekakannya di batangnya seperti namanya, tapi kalau wortel itu di akarnya. Jadi wortel itu sebetulnya akar. Makanya kalau yang sudah tua ya misalnya wortel dia tuh kan nanti kan kayak banyak serabut-serabutnya gitu. Dan itu sebetulnya dia itu akar. Sebenarnya wortel tuh dia merupakan akarnya, nyimpan cadangan makanan dan di atasnya cuma daun gitu. Jadi sebetulnya wortelnya akarnya. Dan kalau yang bisa namanya umbi-umbian ini dia pasti di bawah tanah gitu. Jadinya biar penyimpanan makanannya bagus gitu di bawah tanah. Nah, itu. Lalu ada juga biasanya kayak gini tuh rempah, biasanya kayak misalnya jahe, misalnya habis itu ada lengkoas, ada kunyit. Biasanya rempah-rempah itu namanya akar tinggal. Nah, sebetulnya hmm, dikit ini ya dia mirip sebetulnya dia sama-sama tumbuh di bawah tanah. Nah, makanya kalau bisa kita beli itu kotor ya dia ya. Nah, dia tuh sebenarnya batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Jadi dia tuh di bawah tanah juga. Dia makanya juga sama sebetulnya. Kalau untuk ini tuh sebetulnya hampir sama ya umbi lapis, umbi batang, umbi akar sama akar tinggal tuh hampir sama dia di bawah tanah dan dia sebagai cadangan makanan dan ya gitu dia itu apa namanya cara tumbuhnya itu nanti kalau yang tanamannya sudah tua itu dia bakal tumbuh nanti kayak tunas-tunasnya gitu. Nah biasanya kayak gitu dia cara berkembang biaknya. Makanya kalau yang sudah tua itu misalnya kalau ditanam tuh ada kemungkinan dia tumbuh.
kayak bawang gitu. Dia nanti bisa tumbuh tunas baru. Nah, dia tuh sebetulnya gimana maksudnya? Kok bisa akar yang mendatar gitu tumbuh di bawah tanah? Nah, dia kayak gini gambarnya. Tuh. Kalau bisa lihat kan dia kan bentuknya horizontal, dia mendatar gitu. Dia nggak yang naik kayak tanaman yang tumbuh di atas tanah, tapi dia kayak di bawah tanah dia kayak datar gitu. Dia ada apa namanya? Di sini ada daun-daunnya gitu dan di bawah itu akar. Nah, jadi kayak gitu. Dia tuh sebenarnya batang sebetulnya dari tanaman ini gitu. Jadi kayak gitu ya kira-kira gambarannya dari akar tinggal tuh kayak gitu contohnya. Mungkin kayak jahe gitu ya, dia kayak gitu. Nah, lalu terakhir, enggak terakhir sih, ada beberapa lagi. Nah, itu di sini kita em, tanaman namanya geragi atau stolon. Nah, ini dia tuh kayak gini, kayak contohnya strawberry ya. Yang paling umum tuh strawberry. Dia itu kan kayak tanamannya tuh kecil-kecil gitu ya, banyak ya. Biasanya kalau kayak gini ini geragi dia. Tuh, dia kan nyebar gitu dan dia itu biasanya batangnya tuh menjalar di permukaan tanah. Jadi dia nggak bukannya nempel gitu ya, dia yang di permukaan tanah aja gitu. Tuh jadi dia gitu cara ininya tumbuhnya gini. Ada gambarnya di sini. Jadi nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi di sini coba Kak cek biar kelihatan jelas. Nah, dia kayak gini. Jadi dia akan tumbuh, satu tanamannya ditumbuh, ini tanaman yang induknya, lalu di sekitarnya ini ada dia tumbuh, dia kan menjalar ya gitu, dia tumbuh gitu. Dan strawberry ini juga ada bunganya setahu kakak, tapi dia tuh tumbuh yang paling umumnya dia geragih gitu, karena dia menjalar. Gitu. Ya, dia tanaman barunya tuh tumbuh dia dari kuncup ini, biasanya. Dia kan manjak gitu, jadi dia lama-lama jadinya banyak karena dia menjalar. Dia tumbuhnya nggak ke atas terus, dia tapi tumbuhnya ke samping gini ya, gitu dia di sekitarannya gitu. Jadi cara berkembang biaknya kalau untuk tanaman yang kayak seperti strawberry itu begini. Nah, lalu untuk yang terakhir itu kita punya namanya spora. Nah, ini. Oke, yang mungkin kalau yang geli sama bintik-bintik, oke, geli ya jadinya ya. Oke, jadi ini sebetulnya tanamannya itu tanaman paku. Yang daunnya kayak gini, itu khas banget daun seperti ini biasanya. Nah, itu biasanya kalau yang daun yang udah tua, jangan yang masih muda ya. Kalau yang udah tua tuh biasanya suka kalau misalnya pas kalian angkat di bawah daunnya ya, bukan di atas ya. Nanti dia banyak kayak bintik-bintik kayak gini nih. Kayak coklat-coklat gitu. Dia rapi banget ya. Nah, itu tujuannya itu dia seperti kayak biji ya gitu ya. Dan dia itu kalau misalnya kita ambil, kita gosok gitu, kita ambil lalu habis itu kita sebar-sebarin tanah, nanti dia bakal tumbuh tanaman-tanaman baru lainnya gitu. Jadi kayak biji. Tapi kan kalau yang kita tahu misalnya biji itu kan harus selalu dalam apa namanya? Dalam buah ya. Tapi kalau untuk tanaman paku ini enggak, dia di daunnya sendiri gitu. Dan kalau misalnya nggak ada bantuan manusia pun dia nanti lama-lama akan rontok. Jadi ya gitu, dia akan seiring dia bertambah umur, dari daunnya bertambah umur, nanti dia mengereng, dia akan rontok si sporanya ini, nanti dia akan menyebar ke tanah gitu. Jadi tuh untuk spora begitu ya. Jadi tanaman paku. Biasanya tanaman tuh bentuknya kayak gini, dari golongan paku. Jadi dia unik ya. Dia bijinya tuh di daunnya gitu. Kalau untuk yang buatan tadi kita sudah sebut ya, kayak misalnya ada stek, ada cangkok, ada inokulasi, sama yang tadi, yang kalau bunga itu juga, itu untuk yang buatan. Ini untuk yang vegetatif. Kalau yang generatif itu sudah dibahas juga, itu oleh penyembuhannya. Kalau penyembuhan tuh namanya generatif, kalau ini vegetatif gitu. Untuk jauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini?
Oke, berarti nggak ada yang ingin ditanyakan. Berarti sudah clear ya? Oke. Mungkin untuk pertemuan berikutnya, ini kakak pasti pakai review ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya ini kakak akan nyoba mungkin materi dari yang barusan kakak dapat mungkin di perkuliahan ini. Karena materinya kalau untuk biasanya untuk biologi itu aja biasanya kebanyakannya. Nanti kakak coba aja. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kakak pakai slide di situ aja materinya. Berarti karena ini nggak ada pertanyaan, berarti mungkin kakak akhiri aja kelasnya walaupun lebih cepat, lebih awal ya nggak apa-apa. Oke, berarti sampai jumpa mungkin tahun depan. Nanti kelasnya pas dimulai lagi. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya bagi yang sudah hadir. Em, Kelasnya hari ini agak dicepetin ya jadinya. Oke, karena materinya emang dikit untuk hari ini. Ya, jadi itu aja. Oke, dadah semuanya. Terima kasih sudah ikut kelas hari ini dan sudah